Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Semakin mendekati hari H dari ronde pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini ya Sob. Pihak Red Bull MotoGP Rookie Cup melalui media sosial resmi mereka semakin gencar saja memberikan informasi mengenai jadwal dari ronde pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan di akhir pekan ini pada tanggal 26 sampai dengan 27 April di sirkuit Jerez Spanyol. Dan tentunya admin juga tidak ingin mau ketinggalan Sob memberikan informasi dari program Road to MotoGP ini, yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena ada dua pembalap Indonesia sekaligus yang turun pada ajang balapan ini Sob, di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Setelah sebelumnya di musim balap 2024 dan juga musim balap 2023 ya Sob, hanya ada satu pembalap Indonesia saja di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tapi kali ini di tahun 2025 dua pembalap Indonesia sekaligus, satunya pembalap orbitan baru di ajang balapan Eropa dan satunya lagi adalah pembalap yang cukup viral di Indonesia, yaitu Veda, dan satunya adalah Ramadipa. Nah, Veda dan juga Ramadipa di tahun 2025 ini akan bertarung di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau Veda mungkin sobat-sobat balapmania memiliki ekspektasi yang tinggi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, namun untuk Ramadipa sendiri karena musim perdananya, menurut admin kita hanya bisa berekspektasi untuk Ramadipa setidaknya bisa masuk di posisi 10 besar ya Sob, di klasmen akhir di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Namun kembali lagi, kita belum tahu hasilnya, kita belum tahu seperti apa, maka kita berikan dukungan saja Sob untuk kedua pembalap Indonesia kita ini ya Sob, yaitu Veda dan juga Ramadipa. Semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang baik di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Dan ternyata ya Sob, masih banyak sobat-sobat balapmania yang belum mengetahui di mana menyaksikan live streaming dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, sehingga memang sobat-sobat balapmania kesulitan untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Veda dan juga Ramadipa. Maksudnya secara langsung di sini, secara langsung pada saat balapannya ya Sob, walaupun kita tidak hadir di sirkuit Jerez Spanyol, namun dengan menyaksikan live streaming di untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ya Sob, baik di TV ataupun dari gadget masing-masing ya, dari handphonenya masing-masing ya Sob. Tetapi dengan kita menyaksikan live tersebut dan juga setidaknya memberikan komentar pada saat jalannya balapan di media-media sosial yang memposting mengenai race yang berlangsung di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini sendiri ya Sob, maka kita setidaknya sudah memberikan dukungan kepada Veda dan juga Ramadipa. Jadi kita berikan dukungan secara langsung dan juga berikan doa terbaik untuk kedua pembalap Indonesia ini, Veda dan juga Ramadipa, sehingga nantinya mereka juga mendapatkan energi yang positif untuk mendapatkan hasil yang baik pula Sob. Nah, selain tadi ya untuk sobat-sobat balapmania yang ternyata masih belum tahu di mana menyaksikan live streamingnya, nanti di video ini admin juga akan sedikit memberikan informasi di mana untuk bisa menyaksikan live streaming dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup berdasarkan pengalaman admin dari musim sebelumnya. Karena di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk live streamingnya ini secara gratis mereka bagikan Sob. Tidak seperti beberapa balapan ya, mungkin sekarang itu sudah eranya live streaming, sehingga untuk balapan seperti MotoGP, kemudian Superbike, Supersport ya, balapannya itu di live streaming namun dengan aplikasi yang berbayar. Nah, untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup sendiri di tahun sebelumnya itu disiarkan secara gratis oleh pihak Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan kemungkinan besar juga di tahun 2025 ini masih akan seperti di tahun sebelumnya ya, karena pihak Red Bull MotoGP Rookie Cup juga sudah membagikan link untuk live streamingnya sendiri, dan ini nanti akan admin sampaikan link dari live streamingnya ya Sob, dan nanti admin mungkin akan mencantumkannya di kolom deskripsi. Oke Sob, selain tadi mengenai informasi untuk dimana menyaksikan live streaming dari Red Bull MotoGP Rookie Cup, admin juga ingin sedikit mengulang kembali menginformasikan ya mengenai format dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan ini adalah format di tahun 2025 di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke, langsung saja jadi ya Sob, untuk format yang sudah dibagikan oleh pihak Red Bull MotoGP Rookie Cup secara resmi ya Sob, untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun 2025 ini seperti ini ya Sob, lebih kurang formatnya untuk pelaksanaannya di tahun 2025, dimana untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ada 26 pembalap dari 19 negara. Jadi cukup banyak ya Sob negara
pembalap yang negara yang pembalap maksud admin, ada cukup banyak pembalap dari negara yang berbeda yang ikut serta di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Bahkan di tahun sebelumnya juga cukup banyak juga ya sob. Dan tentu saja ini karena untuk ajang balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup sendiri ini, semua pembalap akan memperebutkan kursi di kelas Grand Prix, di kelas Moto3 terlebih dahulu ya sob. Karena nantinya untuk pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di akhir musimnya yang berhasil finish di posisi klasmen 3 besar, mereka akan berpeluang untuk naik level ke kelas Moto3. Namun harus kembali lagi, harus sesuai dengan batas regulasi usia. Nah, untuk ajang balapan Moto3 sendiri di kategori Grand Prix-nya ya sob, batas usianya itu adalah 18 tahun. Jadi apabila pembalap yang berusia 17 tahun ingin naik ke level Moto3, tetapi mereka tidak mengikuti ajang balapan program Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun Junior GP ya, yang merupakan program Road to MotoGP, maka mereka harus menunggu sehingga usia mereka itu 18 tahun. Dan itu juga jika mereka ini sudah terkualifikasi untuk mengikuti kelas Moto3. Oleh karena itu, untuk pembalap yang ikut serta di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang menempati posisi 3 besar di klasmen akhirnya, tetapi mereka masih berusia 17 tahun, maka mereka tetap bisa ikut di ajang balapan Moto3 di kategori Grand Prix-nya. Karena ada pengecualian ya sob dari pihak Dorna, di mana untuk pembalap di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang menempati posisi 3 di klasmen akhir, walaupun berusia 17 tahun, mereka sudah bisa ikut di ajang balapan Grand Prix kelas Moto3-nya sob. Kemudian format selanjutnya yaitu untuk pelaksanaan balapannya sob. Pelaksanaan balapan dari Red Bull MotoGP Rookie Cup, kalau race ke-1-nya itu di akhir pekan ini ya, akan dilaksanakan di tanggal 26 dan race keduanya pada tanggal 27. Tetapi balapannya sendiri sudah akan dimulai secara resmi dari hari Jumat, yaitu tanggal 25 April. Di mana di hari Jumat tersebut, tanggal 25 April tersebut ya sob, akan dilaksanakan sesi free practice, latihan sebanyak 2 kali 25 menit. Jadi di hari Jumat tersebut akan ada 2 kali sesi latihan bebas ya sob selama 25 menit. Kemudian selain sesi latihan bebas tadi ya di hari Jumat yang akan dilaksanakan 2 kali 25 menit, tentu saja ini sesinya ini akan terpisah terlebih dahulu ya sob. Tidak langsung 2 kali 25 menitnya ini, tetapi 25 menit kemudian istirahat dulu, baru akan dilanjutkan lagi 25 menit lagi untuk sesi kedua dari sesi latihan bebasnya. Nah, untuk di hari Jumat tersebut selain dari sesi latihan bebas, akan juga dilaksanakan sesi kualifikasi, namun berbeda waktunya ya sob. Kalau tadi di sesi latihan bebas untuk waktunya itu 25 menit, tetapi di sesi kualifikasi waktu yang diberikan hanyalah 20 menit. Dan dari sesi kualifikasi ini akan menentukan grid di race ke-1 dan juga race keduanya. Jadi bukan seperti ini ya sob, misalnya pembalap di race ke-1 sesi kualifikasinya itu mendapatkan posisi di 5 besar ya, di posisi ke-5 lah ya sob. Kemudian starting gridnya di race ke-1 posisi 5. Tetapi saat balapan di race ke-1 finishnya di posisi ke-7, maka di race keduanya akan mulai dari posisi ke-7. Tidak begitu ya sob. Jadi untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup ini sendiri, untuk hasil kualifikasi ini sudah tetap untuk menetapkan grid dari race ke-1 dan race keduanya. Maka apabila pembalap tersebut dari sesi kualifikasinya menempati posisi ke-5, maka di race ke-1 mulainya dari posisi ke-5 dan race kedua juga akan memulainya dari posisi ke-5 juga sob. Nah, kemudian untuk race ke-1 dan race keduanya itu akan dilaksanakan sebanyak 15 lap atau 15 putaran di sirkuit Jerez Spanyol di ronde pertama ya. Untuk ronde-ronde selanjutnya masih belum tahu ini berapa putaran, tergantung dari panjang sirkuitnya ya sob. Kalau di sirkuit Jerez untuk ronde pertama ini balapannya akan dilaksanakan sebanyak 15 lap, 15 putaran. Dan untuk pembalap yang akan mengumpulkan poin adalah pembalap yang berhasil finish di posisi 15 besar. Ini sudah lumrah ya sob. Baik di balapan nasional ataupun balapan internasional dari Asia hingga ajang balapan program Road to MotoGP dan juga ajang balapan dunia, kemudian Superbike, Supersport ya. Ini sama ya sob. Untuk pembalap yang berhasil finish di posisi 15 besar lah yang akan berhasil mengumpulkan poin. Oleh karena itu penting bagi semua pembalap, termasuk Peda dan juga Ramadipa di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, untuk mereka bisa finish di posisi 15 besar untuk bisa mengumpulkan poin yang berharga di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau untuk Peda sendiri memang harapan admin bisa konsisten finish di posisi 15 besar sehingga mengumpulkan poin yang lebih banyak untuk menempati posisi yang lebih berharga di akhir musimnya. Sedangkan untuk Ramadipa, admin tidak ingin berekspektasi terlalu tinggi dulu ya sob, karena ini adalah musim perdananya. Karena Veda juga di musim perdananya hanya menempati posisi ke-8 ya di klasemen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024. Oleh karena itu kalau untuk Ramadipa menurut admin
ekspektasinya dari admin secara pribadi ya, setidaknya Ramadipa bisa mengumpulkan poin ya, mengumpulkan poin yang konsisten dan menempati posisi 10 besar di klasemen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sob. Oke, tadi untuk format dari balapannya itu dilaksanakan sebanyak 15 lap ya sob, dan balapannya itu akan dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol. Baru nanti race ke-1-nya seperti informasi admin tadi tanggal 26 dan juga tanggal 27 April. Oke, lanjut lagi, admin akan memberikan informasi kepada sobat balapannya, karena di beberapa video admin yang admin posting mengenai Veda dan juga Ramadipa di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, masih banyak yang bertanya di mana menyaksikan ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini dan kapan jadwal balapannya ya sob. Nah, untuk jadwal balapannya seperti yang admin sampaikan tadi itu udah di race ke-1-nya tanggal 26 April dan race keduanya itu 27 April. Namun untuk waktunya nanti akan admin informasikan kembali ya sob, insya Allah akan admin posting di channel admin ini mungkin setelah mendapatkan informasi resmi dari pihak Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau untuk waktunya ya sob, maksudnya kapan waktu siaran dari live streamingnya, karena nanti pihak dari Red Bull MotoGP Rookie Cup biasanya ini sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum dari sesi latihan bebas ya sudah memberikan informasi untuk waktunya, waktu ataupun jam dari siaran live streamingnya untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan ronde pertama ini di sirkuit Jerez Spanyol. Nah, untuk sobat-sobat balapmania yang bertanya di mana menyaksikan live streamingnya, sobat balapmania ini cukup gampang ya. Misalnya ingin menyaksikan live streaming dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini, bisa langsung googling, langsung mengetikkan Red Bull Rookie Cup. Jadi cukup ketik Red Bull Rookie Cup, maka nanti akan muncul beberapa link ya mengenai Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan di situ sobat balapannya bisa langsung mengklik dan di situ nanti akan bisa muncul ya. Sobat balapannya akan lihat juga. Kalau misalnya sobat balapannya ragu, bisa langsung ketik Red Bull Rookie Cup TV. Jadi nanti bisa langsung muncul ya di mana kita menyaksikan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan di sini nanti mereka dari pihak Red Bull MotoGP Rookie Cup sudah langsung membuat jadwal dan listnya di race ke-1 langsung terpisah ya sob, langsung terpisah untuk race ke-1 dan juga race keduanya dari link yang mereka berikan tersebut. Jadi di situ kita biasanya bisa melakukan streaming secara gratis, ataupun juga jika sobat balapannya juga masih kesulitan nih dari googling, sobat balapannya bisa mendownload aplikasinya ya, yaitu aplikasi Red Bull TV. Nah, nanti dari Red Bull TV jadwalnya ini akan update biasanya ya sob, mereka akan update mengenai ajang balapan di Red Bull, mengenai ajang balapan dari Red Bull ya, bukan hanya Red Bull Rookie Cup, tetapi ada beberapa ajang di Red Bull dari sponsor Red Bull maksud admin ya sob. Ini kok admin jadi belibet kembali nih sob. Maksudnya dari Red Bull itu di Red Bull TV bukan hanya Red Bull Rookie Cup saja, tetapi ada ajang-ajang lainnya juga yang disiarkan di Red Bull TV. Oleh karena itu nanti sobat balapmania bisa melakukan searching pada saat sudah mendownload aplikasinya tersebut ya, melakukan searching Red Bull Rookie Cup, maka nanti di situ akan muncul mengenai siaran live streaming ataupun jadwal live streaming untuk Red Bull Rookie Cup di akhir pekan ini. Jadi sobat-sobat balapannya cukup gampang ya jika ingin menyaksikan Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun live streaming dari Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di sini sobat balapannya bisa mengaksesnya dari situs ataupun website resmi dari Red Bull Rookie Cup ataupun Red Bull TV. Nah, di situ ya sob kalau ingin sobat-sobat balapmania menyaksikan live streamingnya. Jadi mari kita sama-sama nanti dukung untuk Veda dan juga Ramadipa, kita dukung secara langsung dan doakan yang terbaik untuk mereka berdua ya sob, sehingga nantinya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di akhir pekan ini mereka akan mendapatkan hasil yang baik sob. Nah sob, jika membicarakan Veda ya, kalau menurut admin, Veda ini cukup beruntung di musim perdananya di tahun 2024. Veda ini balapan dengan pembalap-balap di Red Bull MotoGP Rookie Cup yang memiliki jam terbang yang jauh lebih tinggi dari Veda. Ada pembalap yang sudah 3 musim balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan di tahun ini pembalap-pembalap tersebut sudah level up ke kelas Moto3. Sehingga dengan bertemunya Veda dengan rival-rival yang cukup berat tersebut, maka tentu saja jam terbang Veda di ajang balapan Eropa dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup sendiri ya sob, akan terasah dengan lebih baik lagi. Contoh saja rival yang ditemui oleh Veda di tahun 2024 kemarin ya sob, yang sekarang sudah balapan di Moto3. Dan di Moto3 pembalap tersebut juga sudah menunjukkan performa yang cukup baik. Jadi kata admin, di sini Veda cukup beruntung ya bertemu dengan mereka, karena jika di tahun 2025, bukan admin ingin meremehkan Ramadipa ya,
tidak menemukan rival yang berat. Tentu saja Ramadipa juga di tahun ini menemukan rival yang berat di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi Veda maksud admin di tahun lalu menemukan rival yang cukup banyak berpengalaman, yang cukup banyak memiliki jam terbang, yang cukup banyak dominasinya di barisan depan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024. Contohnya saja Alvaro Carpe, kemudian Rico Salmela, Valentin Peron, Maximo Quelles, Ruche Modly, dan masih ada beberapa pembalap lagi ya sob, yang kemarin balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024 yang menjadi rival Veda, dan di tahun tersebut Veda sudah bisa mengimbangi pembalap ini di barisan depan. Bahkan pada saat balapan di Spielberg kemarin ya di Austria, Veda menunjukkan Veda juga bisa meraih podium mengalahkan pembalap ini sob, mengalahkan Alvaro Carpe, Rico Salmela, Valentin Peron, kemudian Maximo Quelles dan Ruche Modly. Oleh karena itu menurut admin, Veda di musim ini dengan jam terbang telah bertemu pembalap yang sangat berpengalaman tersebut. Di musim ini memang ekspektasinya cukup tinggi untuk Veda bisa meraih hasil yang lebih baik lagi daripada musim sebelumnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2025 ini sob. Nah jadi itu ya sob, untuk informasi yang dapat admin sampaikan mungkin di video kali ini mengenai jadwal dari Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan untuk jam siaran langsungnya ya, jam live streamingnya nanti insya Allah akan admin update kembali setelah mendapatkan informasi secara resmi dari pihak Red Bull MotoGP Rookie Cup melalui media sosial resmi mereka tentunya sob. Nah nanti tentu saja admin mungkin akan admin posting di channel YouTube admin, ataupun nanti akan admin bagikan di TikTok ya. Bisa sobat-sobat balamannya pantau juga di TikTok ataupun media sosial dari Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, jadi itu saja untuk pembahasan admin di video kali ini mengenai Veda dan juga Ramadipa, dan juga jadwal tadi ya, format serta bagaimana menyaksikan live streaming dari Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat dan berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentunya sob, admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.